Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di Indonesia pada era penjajahan Jepang. Pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Dalam Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua, Jepang memenangkan perang pada tahun 1942, berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Perpindahan kekuasaan ini terjadi ketika kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penjajahan Jepang di Indonesia mempunyai konsep Hoku Ichu, kemakmuran bersama Asia Raya, dengan semboyan Asia untuk Asia. Jepang mengumumkan rencana mendirikan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya pada tahun 1940. Dengan konteks sejarah dunia menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia. Indonesia pun tidak bisa melepas dari kepentingan ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa penduduk Jepang sangat berpengaruh motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luar, terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Kebijakan-kebijakan masa penjajahan Jepang yang bernilai positif bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. 1. Dihapusnya dualisme pendidikan pada masa Belanda terhadap dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran budi pekerti. Oleh Jepang diganti sistem seperti itu dihilangkan. Hanya satu jenis sekolah yang diadakan bagi semua implemen lapisan masyarakat. 2. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. 3. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Suara Muslim Indonesia, sehingga pondok pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan dibantu dari pemerintah Jepang. 4. Penggunaan bahasa Indonesia dalam segala aspek pendidikan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan bahasa Indonesia. Penduduk yang tinggal di daerah pedesaan yang sebelumnya tidak mengenal bahasa Indonesia menjadi lebih mengenal bahasa negerinya. 5. Madrasah berkembang dengan cepat, terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasah awaliyahnya yang diilhami oleh majelis ulama tertinggi. Di balik nilai-nilai positif yang dapat diambil kebijakan-kebijakan penjajahan Jepang terhadap masyarakat Islam, ada pula nilai negatif dari sisi lain, yakni di antara dunia pendidikan pada penjajahan Jepang ini secara umum terbengkalai karena murid-muridnya sekolah tiap hari, lebih ditekankan pada pendidikan militer, kerja paksa, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.